Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya, Ferdi Salim Lubis, dengan NIM 230401066, saya akan membuat video presentasi tentang kelayakan usaha untuk memenuhi tugas technopreneurship oleh Bapak Mahadi. Jadi, ini adalah profil saya yang akan saya presentasikan hari ini adalah tentang kelayakan usaha sirup buah semangka dengan media penjualan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, melalui Gojek, Grab, dan lain-lain. Nah, jadi apa saja yang akan saya bahas kali ini? Yang pertama, tingkat kelayakan usaha dari aspek non-keuangan, langkah-langkah pemasarannya, proses produksinya, tim manajemen atau struktur organisasinya, tingkat kelayakan usaha dari aspek keuangan, kemudian perhitungan dari netnya atau NPV-nya, net present value. Yang pertama dari aspek non keuangan. Data konsumsi buah semangka rumah tangga tahun 2019 sampai 2023. Ini adalah datanya, bisa dilihat pertumbuhan rata-rata dari 2019 sampai 2023 itu meningkat ya sekitar 0,79%. Jadi menurut saya usaha ini bisa masih layak untuk dibuat gitu. Kemudian ada kelebihan produk karena memiliki variasi, yaitu botol kemasan dengan 250 ml, 600 ml, dan 1200 ml yang paling besar. Kemudian masih sedikit perusahaan yang memilih produk sirup buah semangka karena kebanyakan menggunakan seperti buah jeruk, pada umumnya kan buah jeruk, kemudian ada coconut kalau nggak salah yang pakai kelapa-kelapa gitu, kemudian ada markisa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan media platform digital sebagai wadah untuk menjual produk agar bisa menjangkau lebih luas. Jadi penjualan menggunakan Shopee, Tokopedia bisa menjangkau walaupun kita membuat perusahaan ini di Medan contohnya, jadi bisa dipasarkan menggunakan Shopee, Tokopedia. Jadi penjualannya lebih luas sampai ke seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri. Kemudian ada aspek pasarnya, yaitu saluran pemasarannya. Yang pertama dari petani semangka, kemudian pabrik, diolah di pabrik, kemudian menjadi produk, kemudian di distributor utama. Nah, dari produk ini bisa langsung promosi secara online, menggunakan seperti TikTok sekarang, Instagram, dan lain-lain. Kemudian bisa dijual secara online seperti Shopee, Tokopedia, Gojek yang seperti saya sebutkan tadi, kemudian baru ke konsumen. Nah, ini yang cara pertama. Yang cara kedua dari distributor utama, kemudian ke distributor provinsi, kemudian ke distributor kabupaten, kemudian grosir, toko, baru ke konsumen. Kemudian dari aspek produksi, proses produksinya. Yang pertama, buah semangka yang dibeli dari petani semangka tadi dikupas, kemudian dihancurkan, diperas, disaring, kemudian dicampur menggunakan gula, air, perisa buah. Setelah dicampur, dididihkan atau dimasak ya sampai kentalannya sesuai dan disaring kembali, baru dikemas. Setelah dikemas, dilabel. Nah, ini dari aspek manajemen struktur organisasinya. Ya, yang paling tinggi ya ownernya yang punya perusahaan, kemudian manajernya ada 3. Kenapa manajernya ada 3? Jadi ada manajer yang mengatur transportasi, promosi, dan penjualan. Kemudian ada manajer yang mengatur
pengadaan barang, proses produksi, dan pergudangan. Dan ada manajer yang mengatur itu semua, baru kemudian keuangan, bagian keuangan. Nah, dari aspek keuangan, kelebihan produk karena harga yang terjangkau. Ya, masih murah di 250 ml 10.000, 600 ml 18.000, kemudian 1.200 ml 30.000. Asumsi gaji karyawan juga yang masih tergolong rendah, seperti data yang saya berikan ini. Nah, di sini ada asumsi analisis keuangannya. Ini saya geser dulu sebentar ya. Oke. Ini ada hitung-hitungan NPV-nya tentang proyeksi rugi dan laba, penjualan dalam tahun pertama sampai tahun kelima, biaya operasionalnya, laba operasinya, bunga bank, pajak, dan laba operasi bersih dari tahun pertama sampai tahun kelima. Di sini ada arus dan kas kelayakan usaha, yang cash inflow, cash outflow, net cash flow, kas awal, kas akhir. Kemudian ya seperti yang saya lampirkan. Kemudian ada komponen biaya investasinya, usaha sirup buah semangka 10.000 unit per hari. Ini yang diharapkan. Nah, kemudian ada pembiayaan dan rincian kredit. Biaya operasionalnya, ada sensitivitas terhadap kenaikan bahan baku, sensitivitas terhadap penurunan harga jualan. Nah, kesimpulan dari kelayakan usaha sirup buah semangka yang saya pilih ini, hasil analisis kelayakan pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, kemudian aspek manajemen dan operasional, menunjukkan bahwa usaha sirup buah semangka layak untuk dilaksanakan. Apalagi mengingat zaman sekarang menggunakan e-commerce sebagai wadah untuk menjual agar menjadi luas. Agar tingkat penjualan lebih luas, bisa mencakup satu Indonesia atau mungkin ke luar negeri. Kemudian berdasarkan hasil analisis aspek finansial menunjukkan nilai NPV positif 3.072.000. Itu tadi nilainya bukan 3 juta tapi 3 miliar ya. Baik, terima kasih. Jadi begitulah presentasi saya tentang kelayakan usaha sirup buah semangka yang menggunakan media penjualan secara online, yang menurut saya sangat layak lah, karena seperti hitung-hitungan yang tadi kan nilainya cukup besar dan sangat memungkinkan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.